selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Kaisar Koi Blitar Ora Umum. Ya, kita tetap semangat. Hari ini kita nguras kolam filter, guys, karena terindikasi ini karena ikan ini baru masuk sekitar kurang lebih 2 minggu ya di kolam ini. Ternyata ada yang terindikasi kena jamur. Nah, ini ikan mau saya angkat, saya karantina, saya angkat semua ya, dinaikkan, kita siapkan akuarium untuk dikarantina. Nah, nanti prosesnya pengobatan dengan ini karena kondisi cuaca ya, cuaca mulai pancaroba, mulai dingin ya, mulai hawanya itu dingin. Nah, ini ada beberapa ekor ini sudah terindikasi kena jamur ya. Semoga ikan ini masih bisa saya tangani ya, sekitar 100 ekor ikan ini di kolam ukuran kolam filter ini. Nah, jadi tidak gampang untuk memasukkan ikan ke kolam baru. Nah, ternyata ini masih saya alami, guys ya, karena kemarin kita stoknya melimpah. Ikan ini saya angkat dari kolam lumpur atau kolam pembesaran, langsung naik ke nggak melalui karantina dulu. Nah, itu langsung saya masukkan ke sini. Pikiran saya kenapa? Karena ikan ini dari satu kolam, satu tempat. Nah, setelah nyampe ke markasnya Kaisar Koi Blitar, ikan tak grade sekitar 150 ekor, size 40 sampai 45. Itu yang 100 ekor saya pilih, saya masukkan ke kolam filter ini ya, kedalaman hampir 2 meter kurang lebih, dengan ukuran 7 meter kali 5 meter ya. Ternyata ikannya trouble, bermasalah. Jadi hari ini ikan saya angkat dan akan saya ya seperti ini, guys. Kalau kesahnya untuk memelihara ikan koi, seperti saya pun tetap belajar ya. Lagi-lagi kita belajar, tapi tetap semangat untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bagaimana menangani ikan koi itu supaya sehat. Saya pun masih terus belajar. Nah, ternyata juga tidak mudah ya. Jadi kita memasukkan ikan itu tidak selamaan harus ikan baru langsung masuk tanpa karantina. Nah, ini lagi-lagi karena apa ya? Karena kemarin kita tampungan di tempat kita itu lagi full ikannya ya. Ada sekitar kurang lebih 2000 ekor ikan stok sama ikan yang baru masuk. Jadi tiap hari karena kita ngangkat ikan, akhirnya saya ambil keputusan ikan jumbo yang dari satu tempat itu 150 ekor, tak pilih 100 ekor langsung masuk ke kolam filter ini. Nah, pikir saya itu ikan itu dari satu tempat, tidak tercampur dengan ikan lain dari tempat lain. Nah, ternyata ya terjadi ikan trouble, ikan ada yang sakit. Padahal ini di sini sudah sekitar hampir 2 minggu masuk di kolam filter ini. Berapa hari, sekitar 4 hari itu sudah tak kasih pakan. Dia sudah mau makan. Nah, di minggu kedua, di terakhir minggu kedua ini ikan ada yang terindikasi dia diam di kolam itu, dia mojok. Nah, sama anak-anak itu diserok, diangkat. Nah, ternyata ada yang kena jamur. Nah, karena pengobatan di kolam sebesar ini itu sulit, nanti nggak tertolong. Pengobatannya ya harus diangkat, ikan diangkat semua, kita siapkan tempat karantina, diobati dengan penanganan khusus, ada heater pemanas ya, biar dia suhunya diatur berapa nanti, biar ikan cepat normal. Mungkin itu saja, nanti ikutin saya terus untuk video untuk menangani ikan di tempat Kaisar Koi Blitar yang lagi trouble atau sakit. Nanti akan saya cek ikannya satu persatu. Oke, guys, ini untuk proses menyeterilkan ya ikan yang bermasalah di kolam filter tadi ya. Ini sudah saya siapkan ada 3 bak ya. Untuk bak bulat ini akan saya kasih PK secukupnya ya, guys ya.
Nah, dengan takaran seperti ini untuk mensterilkan jamur. Nah, seperti ini. Ini bak pertama, ya. Saya kasih PK, saya aduk. Nah, ini di bak kedua ini saya kasih garam untuk membersihkan PK-PK yang menempel di insang, karena nanti insangnya di sana. Ini saya kasih separuhnya ini. Nah, ini 2 kilo ya, Mas? Ini sekitar 2 kilo. Nah, kalau sudah cukup, ini air garam. Jadi prosesnya ini saya larutkan. Bak pertama bulat ini PK, bak kedua garam, bak kotak yang saya ukur itu pakai air bersih. Nah, ini ikan sudah diangkat, saya cek. Nah, seperti ini. Nah, ini ikan ini seperti ini. Ini kena jamur. Tadinya sebenarnya ini ada kutunya ini sebenarnya masalahnya. Ini kasap merah-merah ya. Ini saya masukkan saya rendam di air larutan PK. Nah, ini masih lumayan bagus yang ini. Kohaku ini sanke ini juga mulai ini melepuh ini. Saya cek insangnya ya. Ini insangnya masih bagus, masih nggak nyampe ke insang, masih aeromonas. Nah, ya. Nah, ini yang kumpai tadi, Kohaku kumpai ya. Ini udah agak parah, tapi saya cek insangnya di rendaman ini masih merah ya, belum sampai naik ke dikit lah, masih sedikit. Oke, air garam setelah air PK ke air garam. Nah, seperti ini ya. Ini direndam dulu sebentar di air garam sama ngecek yang ini ya. Nah, ini kayak tanco Kohaku ini. Nah, ini karena suhu cuacanya dingin ya, dia kena jamur aeromonas ya. Nah, ini tak masukkan ke rendaman air PK seperti ini, sambil dicek ya. Nah, ini tanco-tanconya ini ruang-ruang merah, nah, kayak Kohaku semua ini. Ini setelah dari air garam ini saya masukkan ke air bersih untuk membilas guys, sebelum masuk ke tempat karantina ya, dikasih aerator. Oke, prosesnya seperti itu pengobatannya ya. Kita redam di air PK dengan ukuran yang sudah ya dikira-kira, pokoknya jangan sampai kebanyakan lah, intinya seperti itu, hanya untuk membilas atau menyuci yang dari bakteri yang dari kolam filter tadi. Nah, kita masukkan ke air garam ya, kira-kira 10 detik lah. Nah, itu oke. Kita rendam dari air PK, kita masukkan ke air garam. Ini size berapa, Mas? Ini saya 40 sampai 45. Ya, 45 up. Nah, ini sudah jangan lama-lama di air garamnya. Ya, yang penting ikan ini saya masukkan lagi ke air yang bersih. Ini untuk proses penyembuhan bisa berapa hari ini, Mas? Apa Ya, tergantung? Tergantung kondisi ikannya. Tidak bisa dipatah hari ya, Mas? Enggak bisa kita lihat tiap hari, kita cek kondisi ikannya ya. Ini ikan kita rendam dulu di air PK. Ini sambil kita nunggu ikan yang dari sana awas sampai nyiprat nih. Jadi proses untuk menyeterilkan ya, alat
sama alat-alatnya sama tempatnya itu jangan sampai mengenai ikan lain ya, ikan tempat karantina ikan lain. Nah, nanti akan cepat menularnya. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk menangani ikan yang kena jamur ya, Aeromonas. Alhamdulillah, semoga ini ikan bisa saya karantina, saya tangani karena belum begitu meluas karena indikasinya tadi cuma satu. Nah, ini ternyata kita angkat itu kayak ohaku kumpai ini sudah ruannya seperti ini. Nah, ini saya masukkan, saya pilah-pilah. Ini yang parah-parah saya sendirikan. Proses pengobatan ikan dari kolam filter ya, ini sudah saya pilah-pilah yang agak perlu penanganan khusus sama ikan yang belum begitu parah. Ini saya pisahkan per akuarium dengan beda-beda ya. Mas, plastiknya bawa sini, Mas. Nah, ini saya pilih ikan yang masih belum begitu parah kena Aeromonasnya ya, kena jamurnya. Dipisahkan akuarium sendiri-sendiri, guys. Ini untuk insannya insya Allah masih aman. Kurang berapa, Mas? Kurang 3. Itu berapa? 7, 8 ini. Pan. Nah, 10. Jadi per akuarium untuk pengobatan ini saya kasih ikan 10 ekor ya. Size-nya 40-45. Ya, nanti semoga ini butuh penanganan khusus. Kalau pengobatan di kolam dengan seluas itu mungkin agak kesulitan, jadi harus kita siapkan tempat karantina untuk mengobati ikan-ikan yang bermasalah seperti ini. Jadi bagi koi lover semua, tempat karantina itu sangat dibutuhkan. Kita hobi koi itu mahal ya, bikin kolamnya sudah mahal, ikannya juga mahal. Kalau ikannya sampai trouble, sakit, terus nggak bisa nanganin, nyesek, guys ya. Saya sendiri merasakan seperti ini ya. Ikan dengan ukuran seperti ini 100 ekor, kalau penanganannya telat itu bisa sedih, jadi nggak bisa jadi hiburan, malah jadi beban. Nah, intinya seperti itu ya. Buat koi lover semua, mungkin dengan pengalaman saya ini kita bisa berbagi ilmu bagaimana cara untuk menangani ikan koi yang kena jamur ya. Semoga ikan ini bisa saya tangani ya. Nah, oke guys, lanjut. Nah, ini tadi ikan yang saya angkat dari kolam filter yang parah-parah saya sendirikan. Ini saya isi sekitar 10 ekor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 12 ekor ya. Ukuran akuariumnya di tempat saya ini 1,20 meter ya. Nanti ini untuk sementara kita hanya kasih garam sama heater ya. Oksigen cukup, pompanya ada, terus kita pakai media disaring. Jadi lendir-lendir yang membawa virus atau penyakit nanti disaring lewat sini. Tetap ada filternya ya. Oke, untuk beberapa akuarium juga ikan yang saya angkat hari ini saya jadikan mungkin sekitar 7 akuarium, Mas ya. 7 akuarium ya. Per akuarium saya isi 12 ekor. Nah, ini penanganannya seperti itu. Nah, ini ikan-ikan yang tadi kita naikkan di akuarium nomor 16 ini juga ya. Sama di akuarium nomor 13. Ini yang ikan lumayan masih oke ya, nomor 13 ini. Dan ikan nomor
12. Sama akuarium nomor 11. Sama akuarium nomor 3, 9 ya. Nanti tolong dikasih garam semua Mas ya, untuk di akuarium yang barusan diganti airnya dan untuk pengobatan. Nah, ini jadi 7 akuarium ikan yang kita angkat tadi. Oke guys, mungkin untuk sementara seperti itu dulu untuk penanganan ikan yang sakit dari kolam pembesaran, bukan dari kolam filter ya. Karena untuk pengobatan di kolam lumpur ataupun di kolam filter yang cukup luas itu sangat sulit. Jadi intinya tetap kita angkat, kita karantina di akuarium. Karena untuk mengukur suhu atau suhu akuarium itu stabil ya, ngontrolnya lebih enak dan pengobatannya lebih gampang. Oke, semoga video ini bisa menjadikan pengalaman atau berbagi pengalaman, menjadikan ilmu baru bagi koi lover semua ya. Intinya untuk pengobatan atau karantina ikan itu wajib ikan baru yang mau masuk ke kolam filter. Oke, ikutin saya terus di video-video berikutnya, masih bersama Kaisar Koi Blitar, orang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.